Kitab Sutta Soma. Mengapa si pujangga menyarankan saya untuk membuka lembar 139? Apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Bertahun-tahun saya menguasai kerajaan Majapahit, tetapi selalu saja rakyat-rakyat dan bangsa-bangsa itu tidak pernah ingin bersatu. Mungkin dengan paham ini akhirnya saya bisa menyatukan para bangsa-bangsa itu dari ujung benua ke benua lainnya. Saya akan menjadi raja yang paling berkuasa di dunia ini, dengan menyatukan seluruh kalangan dan golongan manusia-manusia dengan satu paham. Sudah 3 hari, 3 malam, saya mencari-cari, terus mencari-cari. Tapi kenapa tidak ada satupun referensi ataupun sebuah paham yang dunia ini telah miliki untuk menyatukan sebuah negara? Apa ini? Bukannya ini kitab Sutta Soma dari kerajaan yang lama, Majapahit, kalau tidak salah. Ini seharusnya berisikan sebuah paham tentang era-era di sana dahulu. Apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Bukannya ini artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ya? Akhirnya, setelah lama ini aku menemukannya. Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah ya Tuhan, akhirnya Engkau memberikanku sebuah penerangan. Akan saya satukan. Tidak, kita akan menyatukan Nusantara atau Indonesia dengan kitab ini, dengan paham Bhinneka Tunggal Ika. Harus segera saya laporkan.
Namaku Nata. Aku saat ini sudah berumur 16 tahun di tahun 2025. Aku sudah memiliki umur yang cukup untuk mengetahui apa itu dari Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara kita. Saya sudah memiliki pemikiran, tapi kenapa dengan Bhinneka? Karena saya lahir di tanah Indonesia, di tanah dengan 1000 pulau, 1000 kebudayaan, dengan adat istiadat dan kepercayaannya yang masing-masing unik dan juga berbeda. Dulu Bhinneka Tunggal Ika ini dibuat di era Majapahit, dibuat oleh Empu Tantular, lalu diusulkan oleh Muhammad Yamin. Di dua era tersebut, para pendahulu-pendahulu kita berhasil menggunakan paham tersebut sehingga menjadi sukses di eranya masing-masing. Tapi itu dulu. Dengan saat ini berbeda jauh dengan realitanya. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Dulu, di zaman-zaman penjajahan, negara kita, bangsa-bangsa dari kerajaan satu, kerajaan dua, saling menyatukan satu sama lain, menyatukan kekuatan untuk mengusir para penjajah. Mereka menghilangkan perbedaan di antara mereka. Mereka akhirnya bersatu. Tapi kenapa saat ini Indonesia yang katanya merdeka malah saat ini terpecah belah oleh rakyatnya sendiri, oleh bangsanya sendiri? Indonesia menurut saya sedang mengalami krisis identitas. Karena saat ini kita terlalu buta dengan hati kita. Kita tidak mau membuka mata kita untuk melihat apa yang sedangnya terjadi di dunia ini. Kita saat ini sedang terpecah belah oleh ego kita sendiri. Kita saling tidak ingin mengalah. Kita selalu ingin di puncak. Kita ingin paling benar. Untuk menggambarkan itu, saya memiliki sebuah puisi. Bhinneka di ujung senja, pecah langit mengguntur di atas kepala kami, seolah langit pun muak melihat manusia saling mencabik-cabik dalam satu tanah yang sama. Dengan tangan pun bergetar. Tapi bukankah begini? Tapi karena curiga yang tak kunjung reda, mata saling menerka. Kau siapa? Kau dari mana? Agamamu apa? Sukumu apa? Kita lupa bahwa dulu peluru penjaga tak pernah memilih siapa yang ditembak. Kita semua pernah menjadi sasaran, dan kita semua pernah berdiri bersama mengangkat bendera dari kain luka dan darah. Kini lihatlah, Bhinneka Tunggal Ika bukanlah mantra kosong. Ia adalah teriakan dari parit-parit kemerdekaan. Ia adalah tangis-tangis dari para pahlawan. Ia adalah darah dari para pejuang yang rela mati demi kita. Yang bahkan kini kita tak lagi saling menyapa.
maka bangkitlah sebelum semuanya terlambat. Bersatulah, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk menjadi satu. Itu adalah puisi yang menggambarkan bagaimana perasaan saya dengan Indonesia saat ini. Indonesia saat ini dilanda dengan krisis. Itu adalah sebuah kepentingan dari Bhinneka Tunggal Ika. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat bersatu seperti para pendahulu kita di zaman dulu. Maka dari itu, ayo bersatulah dengan kita. Kita akan menjadi jaya kembali seperti para pendahulu kita. Kita adalah negara yang kuat. Dengan perbedaan itu, kita dapat bersatu dan menjadi yang terkuat.